kelas ini kan gitu gerakan masih aman-aman saja. Beberapa tahun silam gimana sih bro? Lama gak sekolah itu. Lumayan lah kayak cewek. Harganya benar. Halo Sob, jangan lupa subscribe di Sagara Sagala. Obrolin aja. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sagala, untuk hari ini, untuk kali ini kita sudah ada di Polresta Bandung. Ya, Ya, alamatnya yang di Jalan Bayangkara nomor 1, jadi Soreang ya? Ya. Oke, di Soreang, nah, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Nah, jadi Sob, hari ini kita akan bahas sosok beliau nih. Ini juga salah satu CS Berai. Ya, kita dipertemukan lagi hari ini ya, Hari alhamdulillah. ini setelah sekian puluh tahun ya. Sekian belas Sekian belas. tahun ya. Bulan. Hah? Bulan. Bulan. Oh iya, kalau si Ngobrol sih ketemu ya. Enggak, kita ketemu terakhir waktu di Badak Singa juga Di ketemu. Badak Singa itu. Oke, kita acara buka bersama kan. Nah, jadi Sob ini sosok master. Ah, master apa? Berat ya. Mas Sipu. Buat kita ini beliau, ya Bang Bro, dia nih guru kita ya. Iya, guru. Kita, karena kita pernah terlibat sama Pak Yudi ini, terlibat dalam sebuah kegiatan ya. Nanti ada historinya. Nah Sobat Sagala, jadi hari ini kita akan bahas sosok Pak Yudi bersama rekan-rekan. Kita informasikan bahwa sosok Pak Yudi ini adalah sosok seorang anggota kepolisian di Polresta Bandung ya, Polresta Bandung. Dan kemudian sosok beliau ini juga adalah salah satu expert di bidang olahraga. Olahraganya di sini lebih ke apa ya? Workout atau calisthenic workout ya. Calisthenic dan workout ya. Nanti ada penjelasannya itu. Nanti kita akan kita akan jelaskan seperti apa olahraga calisthenic dan workout. Dan juga yang canggihnya lagi Bro ya. Beliau ini bukan hanya sekedar sosok anggota kepolisian, bukan sekedar Saya tahu dia mau ngomong. bukan sekedar expert di bidang olahraga calisthenic. Beliau juga punya musik metal. Jarang ya? Masih jarang ya? Ada beberapa, cuman Ada yang beberapa. ada beberapa Cuman yang makin gila saya aja kayaknya. ya, ya semakin kalau ente nggak semakin gila, bukan ente. Seperti layaknya dulu kan ente yang bikin kita gila juga. Nah, oke Sob, jadi Sob Pak Yudi ini juga kita akan bahas sekarang dengan rekan-rekan yang ada di sini. Kita perkenalan dulu ya.
Mungkin dari siapa nih? Kita mau introduce dulu nih. Dari pojok mana nih? Mungkin dari sana. Oke, boleh. Yang lebih muda. Siapa nih? Oke, Dut. Perkenalkan. Nama. Nama saya Dodi Kurniawan, asal dari Bandung. Oke, Bandung. Misi saya ingin mendaftar menjadi seorang abdi negara di Akademi Kepolisian. Wah, keren. Mantap. Mudah-mudahan lulus. Amin. Mantap. Lanjut sebelah. Oke. Nama saya Lingga Ignatius Simanjorang, asal dari Bandung, tepatnya Balenda. Misi saya ingin mendaftar Bintara Polri tahun depan. Wih, Mudah-mudahan ya. sebelahnya. Apa udah pasti? Udah pasti ya. Oh, udah pasti. Sama kayak kita udah kelihatan. Kita ke ujung dulu deh, ke ujung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Yunardiansyah, biasa dipanggil Medan atau Rizky. Misinya tadinya pengen jadi abdi negara, namun rezeki belum dapat. Gitu. Oh, tapi akan lanjut lagi, coba lagi ya. Sebelum darat penghabisan. Di kepolisian atau di mana? Di keinginan kita menjadi anggota polisi, namun rezekinya di TNI mungkin. Oh, oke, nggak apa-apa. Nggak Itu apa-apa. juga suatu Iya. yang abdi negara yang baik ya. Benar. Nah, ini si cantik Clara nih. Halo, perkenalkan nama saya Delia Hermawati. Misi saya ingin mendaftar TNI AD. Wis, mantap. Kamu udah asalnya mana? Asal saya Bandung. Oh, Bandung Iya. juga. Bandung teh luas di mana? Soreang. Oh, Soreang. Orang Sunda berarti. Iya, Sunda. Soreang Banjaran Bandung. Nah, ya Soreang Banjaran Bandung. Halo sob, perkenalkan nama saya Natania Kusna Fitri di Kusna Fitri. Soreang. Misi saya ingin mendaftar menjadi Bintara TNI AD. Wis, mantap. Dia Indo soalnya nih. Oh, iya. Saya Iya. lahir di Pontianak, melanjutkan SMA di Semarang, lalu sekarang tinggal di Bandung. Mantap. Hijrah juga dong. Iya, pindah-pindah. Oke. Nah, sob, jadi ternyata rekan-rekan ini adalah bisa dikatakan apa ya? Para pendaftar atau apa istilahnya namanya? Enggak lah, secara umum kita nyebutnya member aja sih. Member. Sebetulnya mah. Enggak, maksudnya secara personal mereka ini yang memang misi. misi-misinya yang mau mendaftar menjadi abdi negara ya. Negara. Oke, sob, kita doakan buat mereka biar mereka kan punya misi yang bagus ya, punya tujuan yang baik. Semoga mereka ya muncul nama cing laksana lah. Semoga keterima ya. Amin. Nah, oke, kita lanjut. Bro, tentang calisthenic workout. Nah, sob, saya sama Mang Bro Andri juga sebetulnya ini pernah habis-habisan nih di press sama dia. Pernah saya siksa dulu. Disiksa habis-habisan, tapi ternyata memang disiksa secara positif. Artinya memang olahraga calisthenic workout itu memang olahraga yang memang sangat-sangat bermanfaat. Nah, kita lanjut aja deh langsung. Bro, tolong jelasin dong tentang si calisthenic workout itu seperti apa gitu. Biar sobat Sagala bisa paham gitu. Baik, di sini saya mau jelasin untuk sobat Sagala ya. Saya jelasin sedikit sejarahnya aja ya. Boleh. Di kitanya ya. Ya, Hmm. yang kita aja. Hmm. Jadi dulu pernah saya awalnya dulu saya pernah latihan di Saparua. Ini dari satu komunitas yang saya sangat kenal ya di Bandung itu. Ada rekan saya juga. Saya diajak, kita latihan hanya sekian bulan kalau nggak salah, sekian bulan di Saparua waktu itu. Lapangan Saparua. Jadi yang asalnya kita latihan di situ, akhirnya kita memutuskan untuk membentuk di sini di tempat saya kerja di Polresta Bandung. Dulu Barstart ya. Iya, Barstart. Dulu Barstart. Barstart itu terkenal banget lah sama sekarang Barstart itu. Kutip dulu, not Barstart. Barstart. Barstart itu Barstart itu bar, ngambil barnya itu Ya, di tempat. Barstart. Terus seiringnya berjalannya waktu, mungkin karena waktu itu kita terhambat waktu, mungkin nama waktu ya terutama karena jauh. Jadi kita akhirnya misinya nyuri ilmu aja waktu itu. Nyuri ilmu, kita ambil ilmunya. Saya waktu itu juga belum tahu plank, belum tahu pull up itu kayak gimana, belum tahu segala macam. Pertama kali latihan saya sakit badan, rusak badannya itu udah seminggu udah nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, nggak bisa naik tangga, nggak bisa sholat, nggak bisa Serasa jadi robot. ya total saya lumpuh itu. Serasa jadi robot. Sama yang kita dulu juga ngerasain ya. Tapi di situ saya mandangnya, oh ini olahraga jarang loh kalau menurut saya. Kalau kayak zumba atau apa ya namanya itu aerobik itu kan umum ya. Kalau menurut saya workout ini ya karena saya suka yang different ya, suka yang beda gitu. Beda. Oh, enak
enak nih, biarpun badan pada pegel ya, pada pegel, akhirnya kita ngelanjutin di sini, latihan di sini. Singkat ceritanya, kita membentuk komunitas yang menjadi root, menjadi akar waktu itu dulu, komunitas olahraga yang sebetulnya waktu itu olahraganya itu bukan buat daftar abdi negara, sebetulnya bukan sama sekali, tapi buat ngebentuk. Asalnya member kita itu dulu minim yang masih sekolah, dulu itu yang kuliah, yang udah kerja, jadi nggak dewasa ya. Jadi dulu itu karena mungkin HP Android juga masih belum ada, belum ada, BBM masih BBM. Jadi latihan juga itu benar-benar konsis, karena efeknya waktu dulu itu kan buat ngebentuk badan, terus sakit badan. Jadi kita mengasih doktrinnya, kalau lu berhenti cuma latihan sekali, lu bakalan rugi, lu nggak bakalan dapat apa-apa. Dapatnya cuma sakit doang. Kalau cuma buat membentuk badan gitu. Nah, sering berjalannya waktu, karena waktu itu ada member kita yang dia kuliah, dia asalnya badannya gemuk, terus rutin latihan juga waktu itu. Akhirnya dia daftar CPNS waktu itu. CPNS di Kemenkumham waktu itu ya, bukan daftar tentara polisi tapi Kemenkumham. Yang bila dia lolos akhirnya, dia jadi sipir. Nah, mulai dari situ sebetulnya itu mungkin dia dari mulut ke mulut, bla 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 bla, oh latihan aja ini gini, latihan di Polres ini. Akhirnya yang lama mulai menghilang, itu yang baru mulai muncul, tapi misinya yang daftar. Tapi kalau saya pribadi itu tetap misinya membentuk badan, biarpun badan belum bentuk sampai sekarang. Karena makan mie nggak pernah. Karena kalau yang lain kan proteinnya whey protein, kreatin. Kalau saya mie rebus sama garfit itu kan udah kan protein. Jeng udun. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah udah berjalan. Mungkin sebetulnya kalau misalkan saya boleh katakan lah bahasa sombongnya, latihan di sini di Polres ini karena yang lama udah bubar, jadi secara ofisialnya udah bubar, udah nggak ada. Jadi lebih ke pribadi kayaknya. Mandiri ya? Ya mandiri cuma kebetulan latihannya di sini. Latihan di sini ya alhamdulillah sejak ada konsep ngelatih yang daftar itu, apa namanya? Saya pribadi mungkin saya nggak core, mungkin ya bahasanya mah nggak core atau gimana, cukup ya, jadi saya Tuhan yang jadi tahu lah iklan, gitu. jadi iklan berbaris sendirinya kan. Akhirnya pada tahu, pada ngikut, pada join kan. Gitu ya. Gitu. Terus ya alhamdulillah, kalau saya boleh jujur ya udah dari, kalau misalkan flashback sedikit dari 6 tahun ke belakang sampai sekarang, ya saya pribadi udah ngebikin orang sukses sih sebetulnya. Alhamdulillah. Cuma emang bukan saya yang nentuin, mungkin Tuhan juga ya, Tuhan juga. Cuma emang tiap orang ada jalan-jalannya sendiri-sendiri gitu. Ya lah muncul sudah mah syariat lah. Ya gitu. Ya bilang mungkin kadang-kadang ada yang datang, Pak Yudi masih ingat saya nggak? Saya belum latihan situ. Saya saya sini juga nggak ingat kan? Iya, terlalu banyak ya. Nah, iya 6 tahun mandiri, kemudian banyak sampai sekarang nih teman-teman rekan yang ada di sini juga. Kalau dihitung kan itu udah berapa orang itu banyaknya kan. Silih berganti. Ganti ya. Nah uniknya juga gini, kalau saya malah yang latihan itu apa ya? Mencoba nggak bikin betah orang yang latihan kalau saya. Yes. Kenapa kayak gitu? Terutama yang misinya mau daftar ya. Lu datang ke sini latihan, lu nggak kuat, ya lu udah pulang aja. Kenapa saya melakukan seperti itu? Bukan saya jahat sebetulnya, tapi saya coba mental dia. Betul. Kalau buat misinya abdi negara. Betul. Karena kalau yang belum tahu karakter saya secara pribadi, benar-benar belum tahu, ya kasarnya anjing saya tuh jahat gitu jadi coach rumah-rumah. Yang mana kagak latihan sekali nggak sekeueur. Lu mana rugi sebenarnya. Itu kan ya alhamdulillah dari situ jadi selected people sih sebetulnya Mas. Jadi dia ada filter otomatis ya. Iya, alam sih yang reaksinya sebenarnya. Filter otomatis ternyata oh ini nih yang mentalnya, yang terus lanjut ada yang menyerah kayak. Iya, kebanyakan menyerah itu. Ini seberat kia Kebanyakan menyerah. Ya contohnya yang paling deket lah ini kemarin kan, ini baru latihan sekali itu udah 2 kali off kemarin kan karena sakit badannya. Karena ini pada sakit. Gak gerak kuat aja susah. Emang garis pertama ya, apalagi kan kalau abdi negara itu kan kalau secara pelatihan memang keras ya. Terus baru pertama udah nyerah, berarti kedepannya gimana gitu. Ya Kedepan dalam arti apa? Kalau udah keterima gitu.
atau masuk ke proses Udah pendidikan. Nah itu saya jadi saya mengantarnya. Kalau yang lain mungkin kalau secara spesifik ya, secara khusus mungkin ada. Kalau buat tes ini kita bicara soal tes ya. Kalau tes itu ada psikologi, akademis, bla 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 bla, secara fisik ya. Nah kalau saya terutama menitik beratkan fisik sebetulnya, ke fisik. Cuma kadang secara perlahan member ini nggak sadar. Saya itu membentuk mental mereka juga. Kadang saya itu melatih mereka dengan katakanlah ucapan kasar atau gimana, tapi kasarnya itu saya sebetulnya nggak ngebully, Motivasi. nggak ngebully, tapi Motivasi kan pasti. lu kuat enggak latihan di sini gitu. Lu kuat enggak? Soalnya kalau lu nggak kuat latihan sini, mana terkuat latihan di dia. Dan kesaingan mana di luar itu lebih keras dari latihan, lebih keras di dia. Mana eleh bersaing nanti buat masa depan kamu. Gitu sebetulnya. Ya makanya beruntung nih buat teman-teman rekan-rekan sekarang yang ada di sini juga kan, yang sedang ikut ya, sedang join. Artinya kan secara tidak langsung nanti ketika terima masuk proses pendidikan sudah ada basic yang udah terbiasa. udah keren, udah terbiasa. Ya. Benar tuh. Jadi udah dapat yang keras tuh udah bukan sesuatu yang waduh ya, udah bukan sesuatu yang repot, udah bukan kaget gitu. Nah sekarang kita lanjut tanya aja nih buat rekan-rekan nih. Sorry agak lupa tadi namanya satu-satu. Yang jelas siapa nih yang mau bisa kasih kasih tanggapan gimana sih buat rekan-rekan menurut kalian, Opini sebetulnya. opini lah ya apa Latihan di saya mungkin. nah gimana tuh kira-kira? Kalau keras-kerasnya seperti apa, kalau rese-resenya seperti apa gitu. Kalau nggak kuat ya udah lu pulang aja ke rumah. Dari seniornya dulu. Tapi honestly ya, artinya jujur, maksudnya menurut kalian sendiri seperti gimana gitu? Jangan karena ada saya. Secara latihan di kalistenik kita di sini Workout lah. Workout lah, lebih dikenal. Kita bukan mengajarkan tentang olahraganya doang, tapi bagaimana persaudaraannya. Contoh, salah satu dari teman kita tuh misalnya ada yang galau atau lagi banyak masalah kehidupannya atau apapun. Di satu latihan kita ini, Pak Yudi ini sebagai guru, tapi sebagai orang tua kita. Keren. Ya, karena apapun yang kita punya masalah, secara tidak kita jujur, kita bohong, Pak Yudi bisa mengetahui. Dengan akhirnya kita terbuka, tapi lama-lama selesai masalah, Pak Yudi tetap pasti mendukung gitu, apapun itu. Jadi Ada sisi curhat juga berarti? ada, Bisa. Banyak. Bisa jadi basic. Kita bisa jadi bisnis. Iya, Keren. Satu masalah dia, satu masalah dia. Oke, jadi itu ya ternyata memang luar biasa. Mang Bro, nggak nyangka gitu ya. Ya. Ada sosok partner ya. Iya, berarti dia udah bisa memberikan psikologi yang bagus juga ya. Lihat dulu dong ke kamera kamu. Itu biar kelihatan tuh sayang wajah gantengnya kalau nggak kelihatan. Oh iya, saya tekankan tadi kan saya belum jelaskan ini konsep latihan ini seperti apa ya. Mungkin yang rekan-rekan semua atau sobat Sagara yang tahu mungkin workout, kalau workout khususnya workout ya sama kalistenik itu mungkin sekarang udah OTW umum ya, olahraga itu. Tapi belum terlalu banyak yang minat. Nah, di sini konsep saya sering berjalannya waktu saya belajar awalnya kalistenik. Workout ini sebenarnya muncul mungkin 5 atau 6 tahun belakangan workout ini. Baru. Asalnya ya saya mendalami perbaran lah, pertiangan gitu. Awal-awal yang nggak bisa lihat tiang nganggur atau gimana saya gantungin. Palang pintu juga kan kita dulu. Ya, palang pintu kan, karena masuk Gelantungan. jadi korban kan, palang pohon kan. Sering berjalannya waktu, ya saya juga mungkin karena kadang ngelatih orang-orang ini, rekan-rekan kita ini. Akhirnya saya belajar workout juga dari situ. Karena menurut saya workout itu dasar, jadi nggak melulu langsung menu latihan lari, push up, pull up dan lain sebagainya. Jadi ke grounding juga ya? Ya, kalau menurut saya sih workout itu dasar. Jadi kalau lu misalkan nggak bisa kuat pull up atau push up, ya bukan main tangan aja sebetulnya, tapi lebih ke perut juga harus kuat. Nah itu saya belajar di situ. Terus kalau filosofinya di kehidupan, itu saya otomatis mempelajari itu juga. Jadi kalau di kehidupan itu menempa mental saya sebetulnya workout ini. Dalam arti mental apa? Misalkan kita plank nih 1 menit,
kita plank 1 menit harus kayak gini, sementara kita nggak kuat, terus kita paksakan sampai 2 menit atau apa mungkin sampai 3 menit lah. Nah saya hubungkan dengan kehidupan apa gimana, cobaan kehidupan bla 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 bla. Kita harus terbiasa dengan kesakitan itu, karena prakteknya di kehidupan kita menghadapi kehidupan kan penuh cobaannya sebetulnya. Berwarna-warni kan. Iya kan? Nah filosofinya seperti itu, saya terapkan di situ sebetulnya psikologinya kalau psikologi dalam hidup. Nah, itu yang saya sisipkan salah satunya. Keren Sob, dan itu memang terasa sampai yang tadi bilang ya, bahwa sampai ada ya Ada sesi live, curhat. ada sesi curhat juga. Dan bukan sebagai guru olahraga aja, tapi melainkan menjadi orang tua kita. Betul, ini keren, itu keren banget Sob. Jadi sosok Pak Yudi ternyata sudah sampai sejauh itu. Ini enggak, kita baru tahu ya, terus terang kita baru tahu. Karena data itu dia metal banget gitu. Luar biasa, ngabret Gak nyangka kalau emang sisi orang ke orang tuanya itu emang ada gitu. Ya, dan ternyata sosok seorang Polri yang dituntut untuk humanis itu ada dalam diri dia ya. Keren Sob. Lanjut, gimana nih Neng? Del, Pendapatnya ya? Iya, gimana nih? Belajar di sini. Anjing dia kejam. Gak apa jujur aja. Jadi takut. Waktu awal kan baru ya kemarin. oh termasuk baru ya Del? Iya, baru banget. Baru banget, masih hangat dan Iya, masih hangat. masih keluar di open. Waktu pertama dilatih di sini tuh, waktu ketemu sama Pak Yudi tuh kayak udah langsung tertarik gitu, soalnya kan Pak Yudi Kayak tertarik sama mama. Oh iya, Itu latihannya. dengan latihannya, iya. Iya. Dan cepat nanti saya ngechat apa? Beda. Jadi kayak ngerangkul aku, ayo buat latihan gitu. Meskipun akunya masih Mulai dari nol. iya mulai dari nol, masih jauh lah dari teman-teman. Tapi Pak Yudinya sabar meskipun ada Strength. iya. Harus. Tapi manfaatnya udah kerasa Iya, dalam manfaatnya 2 sesi yang pernah Banget. ikutin, manfaatnya udah kerasa. Udah. Iya, nggak bisa jalan. Sholat aja harus pelan-pelan banget. Nah, aku tanya nih, apa yang menjadiin kamu bisa tertarik dengan untuk join dengan exercise atau latihan dengan Pak Yudi sama teman-teman? Diajak atau gimana gitu? Nah, gitu. Maksudnya. Pertama diajak sih sama tekninya, katanya ayo buat belajar bareng gitu. Terus keduanya sama temen-temennya rame gitu. Nah, gini, first impressionnya apa setelah? Wah, gimana nih? Dari awal. Pasti itu mah. Pertama kali kaget sih. Kaget banget, kaget. Karena maaf ya saya nggak prihatin ya sendiri. Tapi malah senang dia. Nah ini nih. Akhirnya. Kaget banget waktu pas beresnya, tapi ada leganya, kayak senang aja gitu bisa kuat meskipun di bawah mereka. Iya, ya kan masih proses ya, masih Iya, proses proses. ya, masih dilakukan. Nah, untuk Nia gimana nih untuknya? Kalau dari Nia mungkin Oh dia termasuk lama gitu. ada setengah tahun lebih. Dan cocok aja sih, soalnya terus suka kalau tiap pelatihan tuh ada challenge-nya, ada tantangannya. Semakin ditantang tuh semakin bikin semangat buat terus bisa. Terus dari Pak Yudinya juga ya buat sebagai orang tua, terus bisa bergaul sama kita yang jadi kayak seumuran aja gitu. Jadinya cocok. Umurnya berapa nih? 30. Masih 20 ya? Oh iya betul. Itu kebohongan paling dahsyat gitu ya. Karena sudah 6 bulan, Iya. yang mau ditanyain adalah apa manfaat yang setelah dirasakan saat ini? Yang pertama, yang awalnya di rumah tetap latihan workout, tapi nggak pernah mengenal squat, apa itu squat, terus ada quads, ada squat, ada sumo squat tuh nggak tahu. Terus sekarang jadi kayak kalau workout nggak ada squat tuh kayak ada yang kurang. Terus yang awalnya nggak kuat push up cowok, sekarang udah kuat, terus kayak pengen coba gaya-gaya push up yang lain. Tapi tahu nggak squat itu ada bonusnya apa buat cewek? Iya, ada tahu. Apa? Biar mereka tahu, biar teman-teman ini tahu. Tapi bener nggak? Benar. Benar. Buat
buat ini ya, buat bokong, buat bodinya biar body goals buat cewek-cewek. Oke, nah itu so, Spanyol gitu ya. Ya, biar bagus. Itu nilai plus. itu bonus ya, bonus. Iya. Tapi manfaatnya adalah tetap untuk kesehatan kita ya. Iya. Tidak pernah dari cangkengnya. Iya, benar. 6 bulan saya rasa bisa ada satu manfaat yang bisa soal ini ya. Bener nggak nih kalau saya nggak salah? Kita nggak gampang drop untuk stamina, bener nggak? Benar. Gak gampang sakit ya. Iya. Bener kan? Kenapa? Ya karena kita udah ngerasain ya. Saya masuk angin. Iya. Aing Gitu. tahu. Oke, lanjut. Yang ujung nih, si kalem tuh. Kalau dari saya, Pak Yudi itu saya tuh baru gitu, Baru berapa kali? baru udah dari 2023. Cuman Ngilang. enggak, bukan. Langsung bisa. Kemana itu kamu hilang itu kemana ya? Jadi kamu muncul bahasa goda rumah, kamu nge-ghostingin Pak Yudi. Ayo ternyata nggak ghostingnya lawan. Ayo itu nanti nggak ghostingnya lawan. Lanjut. Enggak Gimana, aku gimana? gitu. Masih goyah-goyah gitu. Dulunya mah tidur gitu di kamar gitu. Gabut lah ini. Iya, gabut. Tapi Sekarang tidur di mana? Di trotoar. Ya, sorry lanjut aja. tertarik latih ke Pak Yudi itu disuruh orang tua. Tertarik ke Pak Yudi. Latihan. Iya, Ya. Terus? Ya, Gak. Terlalu kaku nih, santai aja. Jadi dulu pernah join sama Pak Yudi, kemudian pernah Ghosting. Sekarang join lagi. Kembali lagi. Sekarang yang aktif sekarang ini udah berapa lama nih aktif lagi? baru 3 kali. Baru 3 kali latihan. Berarti dulu sama sekarang bedanya apa? Bedanya dulu mah goyah-goyah gitu. Sekarang mah pengen Serius. konsisten. Konsisten. Udah siap. Insya Allah siap. Sama beliau mah harus disiplin. Siap sehat berarti Bapak ya? Siap sehat. Siap. Oke, lanjut Kak. Ya, kalau menurut saya latihan di sini tuh seperti yang tadi dikatakan, belajar dari dasarnya dulu. Sedikit cerita ya, saya tahun ini tuh daftar Polri, cuman ternyata belum rezekinya. Kalau dilihat dari segi nilai, ternyata nilai fisik saya, jasmani saya Masih kurang sekali. Waktu kan kayak tadi kata Pak Yudi, dari informasi dari mulut ke mulut kan, ya. Jadi saya mendapat informasi dari temennya, keponakan temennya mama saya. Wah, keponakan. Mama saya. Jadi mamanya punya keponakan. Bukan, mamanya punya teman. Mamanya punya teman, temannya punya keponakan. Oh, iya. Inti nama peraturan ulang lagi. Lihat ulang. Teman saya itu lolos tahun ini dan ternyata ditanya latihan fisiknya di mana, ternyata dikasih tahu lah dari Pak Yudi. Karena fisik saya, jasmani saya kurang, penasaran, datang langsung sama ayah waktu itu datang ke sini. Hari pertama datang agak telat sedikit, langsung mau coba langsung di hari itu. Dan besoknya? Sebentar Pak. Bentar. Ayo. Di situ melihat latihan kayak ada ragu dikit. Takut mati. Akhirnya ya udahlah coba. Nah, hari pertama itu ya bisa dibilang semi mau muntah lah. Semua kayak mau keluar. Kalau cek Sunda kararoneng teh mantap. Udah kunang itu sampai ya yang biasanya tidur di kamar jadi tidur depan masjid langsung kan Gitu. ngegoler. Akhirnya Saya mah ngegoler. Maya saya langsung. akhirnya biasa udah pulang. Nah, besoknya kayak untuk bangun dari kasur itu penuh perjuangan. Nah, sakit-sakit, tapi ingat lagi kata-katanya kalau latihan cuman sekali, cuman dapat sakitnya doang, rugikan ke badan. Akhirnya memilih untuk latihan lagi, lama kelamaan
tubuh jadi terbiasa gitu. Jadi yang Artinya saya kamu sudah dapat motivasinya nah sekarang itu ya? dan yang saya senang itu adalah di sini tuh belajar dari dasarnya dulu gitu, nggak langsung kayak lari kamu gini, tapi dikuatin dulu ototnya ya, seperti itu. Artinya bertahap ya? Ya. Keren Sob, apa yang sudah dilakukan sama beliau ini ternyata luar biasa ya Bro ya. Bahkan ini yang rekan-rekan yang hadir saat ini, apalagi kalau dikumpulin semua ya, sama yang pasnya, itu luar biasa. Dan ini untuk informasi nih, karena penting. Untuk Sobat Sagala mungkin akan bertanya, oh latihannya di Pak Yudi, oh di Polresta Bandung. Ini mandiri Pak Yudi, ada rekan-rekannya, ada datang, ada keluar, ada datang, nama lagi. Bayar nggak? Free. Gratis. Bebas. Dan ternyata tidak dipungut biaya. ini juga pasti sobat berpikir, oh berarti ya orang hayang latihan teh orang kudu daftar jadi anggota Polri atau anggota TNI, bukan juga. Bahkan warga setempat juga kalau mau silakan aja. Siapa Ya, yang dia? untuk umum. Untuk umum, everybody invite, bener kan? Ya. Nah gitu, so jadi buat sobat Sagala nih yang dekat-dekat area Soreang, Polresta Bandung, jangan segan, yang Bro ya. Orang kita mau deket mah yang deh ya, sebenarnya ya kita juga ya asalnya hayang malah lebih speed lagi ya. Ame di panggung main perkasa. Nah, oke nih, sebentar saya takut lupa nih, karena gini Sob. Jadi memang kita ada history dulu ya. Ya. Ada history sebetulnya kenapa saya sendiri lebih ke kalistenik ya kita Dulu mah ya. Karena kenapa? Dulu tuh kita saya pribadi kenal dengan beliau ini memang melalui jalur musik ya. Nanti kita bicara tentang musik. Dan ternyata ini sosok beliau ini dia punya sebuah komunitas ya, bareng teman-teman anggota Polri yang lain dulu ya. Ya, itu namanya PSW. Ya. PC. Polystenic Street Workout. Street Workout. Nah itu jadi itu dulu tahun berapa ya kira-kira? 2014 sampai tahun berapa ya? 2022. Enggak, 2022 udah enggak. Enggak, sebelum Covid lah. Sebelum Covid tuh. 19 ya sekitar gitu lah ya. Sebelum Covid aja. Iya, 2019-an. Sampai gila-gilanya nih, kalian pernah percaya nggak? Kita dulu ada sebuah kafe lah ya, masa disebutin aja. Itu juga masa lalu ya. Masa lalu saya juga ya. Itu jadi si kafe, percaya nggak percaya, itu mejanya, tablenya kita bikin workout semua gitu. Kita bikin calisthenics, ya nggak Bro? Iya. Jadi Kita pusat di atas meja. di atas meja. Dan gilanya itu ada customer. Benar. Dan itu memang tidak, kita bukan menyalahi aturan, tetapi memang kita membuat konsep seperti itu. Jadi memang kita menyisipkan apa ya, ada konsep edukasi dan presentasi yang memperkenalkan si kalisthenik, karena pada waktu itu kalisthenik belum begitu familiar ya. Iya. Masih langka itu. Nah itulah ya, karena memang kesibukan dan lain sebagainya, akhirnya ya kita juga jarang ketemu. Yang paling juga hanya sebatas melihat ya mungkin di sosial media ataupun ada kegiatan atau event ya. Iya. Nah gitu, jadi itu mungkin sekelumit informasi lah tentang kita bertiga nih. Nah sekarang nih, buat teman-teman rekan-rekan saya pengen tahu lagi nih. Pertanyaan saya ada dua. Satu, ketika kalian seperti apa yang kita mimpikan, kita doakan, kalian keterima dengan misi kalian, amin ya. Apa kalian akan berhenti dengan olahraga ini? Itu. Yang kedua, ketika kalian belum saatnya diterima, belum ada rezekinya, apa kalian akan terus dengan olahraga ini atau tidak? Terlepas dengan Pak Yudi ataupun tidak. Karena yang paling penting buat saya pribadi, saya ingat pesan beliau. Sehebat apapun kamu di exercise latihan kita bareng ya, tapi kalau kamu tidak lakukan di rumah secara mandiri, Hancur. Percuma. Nah, pertanyaan itu yang pertama. Baik lagi nih, kalian kalau memang rezekinya keterima, amin. Kalian apa? Akan berhenti? Tidak. Ketika kalian belum keterima, belum rezekinya, apa kalian akan terus? Terus. Terus. Percaya nggak nih? Saya bikin statement nggak apa-apa kali ya? Harus. Oke. Gini, berdasarkan pengalaman saya ngelatih bla 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 bla. Terlepas dari mereka ini ada rezekinya yang udah-udah ya, ada rezekinya yang udah-udah, ya mungkin kembali ke kodrat manusia sebetulnya Pak ya. Karena mungkin ada keinginan yang tidak jadi kenyataan, apalagi usia-usia mereka ini kebanyakan kan masih, ya katakanlah dalam tanda kutip ya, labil-labilnya masih panas-panasnya, masih ntar kemana ya gitu, kemudian kemana segala macam bla bla bla. Nah di situ makanya kalau misalkan ada yang baru datang atau apapun itu, misalkan terus ada sesi kita ngobrol habis latihan, nah itu nilai plusnya latihan di saya itu, kalau yang menurut saya nggak ada tempat lain ya.
itu kita ada sesi katakanlah saling sharing sama saling curhat di situ. Jadi yang nggak tahu jadi tahu, jadi misalnya yang udah tahu pun jadi menambah pengetahuan juga. Nggak melulu tentang latihan tapi tentang tentang kehidupan, tentang kehidupan segala macam. Nah yang saya rasain yang udah itu, kalau yang emang udah jadi karena tentara polisi atau gimana, emang nggak semuanya seperti itu, tergantung ke orangnya juga. Cuma rata-rata setelah mereka jadi mereka off. Setelah mereka jadi mereka off, dalam arti mereka mungkin punya pola pikir, ini jadi ya, mau deh latihan, udah jadi karena misinya itu. Nah itu, karena misinya itu, iya kan. Terus kalau misalkan terkait yang katakanlah belum ada rezekinya atau misalkan dia gugur atau apapun itu ya, mungkin ada op dia sebentar, op sekian bulan atau sekian minggu, itu terus dia balik lagi, tapi yang uniknya itu bukan di sini tuh bukan karena kalau buat terlepas dari konteks datar ya, karena saya tahu nih orang-orang lama, jadi kalau latihan di saya itu yang sifatnya entah datar atau apa, kalau nggak gabut latihan ya, mereka datang latihan, gabut latihan, mereka diputusin pacar baru latihan, mereka kecewa sama kehidupan, mereka baru latihan. Nah seperti itu uniknya seperti itu. Kalau mereka nggak punya duit latihan nggak? Kan temu kamu kos. Deket mas. Jadi uniknya di situ, jadi disitulah jadi secara nggak langsung ada kadang yang menghubungi saya atau Pak aku gini, jadi sebenarnya dengan masalahnya mereka masing-masing, entahlah tentang pendaftaran, entahlah tentang pribadi. Nah di situ. Ya ini jadi kenapa rekan-rekan saya tanyakan itu dan sudah diperjelas oleh Pak. Ini ada true lesson, tapi memang pelajaran yang penting yang nyata. Ya saya pribadi juga saya mungkin jamin Mang Bro juga setuju. Mang Andri kenapa? Karena memang apa yang kalian sudah dapatkan atau yang sedang kalian kerjakan saat ini memang sangat bermanfaat. Artinya itu saya pribadi juga merasakan bahwa tubuh dengan tubuh yang sehat ini kan mungkin bahasa nama dengan dari tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat kayak gitu ya. Artinya kan buat teman-teman ya, saya sudah mengingatkan bahwa terlepas kalian diterima ataupun belum, lanjutkan ini. Bahkan who knows teman-teman yang nanti akan menggantikan seperti sosok Pak Yudi, benar nggak? Terlebih buat cowok nih, kalau cowok kan tadi kan squat cewek kan ada bonusnya nih, bokongnya bisa biola nih, ya kan? Cowok-cowoknya suka kan dalam positif ya, suka dalam berarti kan keindahan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang coba Om Didi minta tolong di play si Frank Medrano, lupa kayak tadi ya. Nah kalian tahu Frank Medrano nggak? Nggak tahu saya yakin. Tahu? Harus tahu. Lu tahu ya? Ini jadikan motivasi buat teman-teman yang lagi buat cowok nih. Selain sehat, mendapatkan lewati. bagus. nah, Itu aja. Oh ini. ya, oke. Ini Nanti Yudi Predano. Ini Yudi Rai. teman-teman bisa browsing lah sendiri lah. Nah jadi kalau calisthenics sebetulnya kan kita banyak bonus ya. Karena kenapa dari basic pun juga calisthenics itu kan olahraga yang hanya membutuhkan beban diri kita sendiri, benar nggak? Berat badan kita sendiri kan, tidak memerlukan alat yang lebih. Gitu. Tidak menggunakan alat. Nah itu makanya ya, buat cowok-cowok, kamu nih ini ada keren badannya nih, lu, nah, Nanti saya bikin gila lagi tuh. Ini semangat tuh. semangat nih, keren, ini bagus. Pokoknya buat cowok nih, bikin nanti kamu punya kecengan tuh buka. Wah, kan Itu kalau kecengan emang geus payu. Nah oke sob, mungkin gitu kurang lebihnya ya, gitu kurang lebihnya. Oh iya, lupa saya potong, saya nyampein sekali lagi, satu lagi. Tadi kan terkait dengan apa, terdapat jiwa yang sehat ya, apa namanya? Ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, saya tambahin lagi. Karena basicnya saya special forces anjis. Ya menurut saya pakai bahasa Inggris supaya nggak ada yang ngerti. Siap. Jadi gini, fisik seseorang itu beda-beda. Saya mempelajari itu berdasarkan pengalaman saya ngelatih orang. Jadi ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat, tergantung orangnya.
Nah di sini saya tekankan sebenarnya singkat, fisik sama mental. Jadi gini, kalau fisik kita lemah, tapi mental kita kuat, fisik akan ngikutin jadi kuat. Tapi kalau fisik kita kuat, mental lemah, Lunglai, lu jadi peyek. gering, gampang ngering. Biarpun lu Stres. badan kayak Aderai, tapi lu mental Hancur. misalkan nggak dilatih dari sekarang, udah lu ngadepin kehidupan, udah lu nyerah Langsung. gitu. Itu sih tambahannya cuma itu doang. Dan artinya memang kesimpulannya selain fisik kita kuatkan dengan cara-cara yang tadi, olahraga tadi, mental juga harus dibina ya. Iya, harus. Dan alhamdulillahnya kalian dapet nih semua dari Pak Yudi ini. Ya. Oke, sobat segala, kita rasa cukup untuk sesi buat tentang olahraga kalistenik dan workout yang keterlibatannya juga sosok Pak Yudi dengan mereka ini nih. Apa sebutnya ya? Member. Member. Sekali lagi, oke saya lupa. Sekali lagi buat sobat segala dimanapun, terlebih mungkin yang dekat ya Bro ya, yang dekat Bro di area Polresta Bandung di Soreang. Kalau mau join silahkan. Setiap hari apa nih? Setiap saya dinas lah, setiap saya piket sih sebetulnya mah. Pokoknya nanti kalau cari informasi tinggal datang tanyain aja deh. Ya. Cari Pak Yudi. Mungkin terkenalnya saya ini bukan orang SPKT, justru malah Pak mau pelatihan ke Pak Yudi. Oh iya langsung ada di sana gitu. Jadi orang SPK kurang pada tahu di sini malah. Kayak tadi, oh ya, gua ke Pak Yudi. Salah. Kalau di luar bukan Pak Yudi, Yudi Steer. Di luar itu. Stayer maksudnya. Oh. Stayer itu berdiri. Tahu. Ya kalau kalian nyebutnya aug ya. Ya. Oke sob, gitu aja Pak Yudi. Sekarang Bro, kalau memang mau bersih-bersih untuk nanti kita bahas tentang sesi selanjutnya, buat teman-teman, terima kasih nih. Kita doakan ya, buat mereka ini semoga apa yang menjadi cita-cita harapan bisa terlaksana. Amin. Kita dukung apapun juga, apalagi untuk hal yang positif, terlebih untuk menjadi seorang abdi negara. Semoga kalian sukses. Semoga kalian cepat diterima. Amin. Aplaus buat kalian semua. Oke sob, kita lanjut di sesi selanjutnya. Pak Yudi segar, semani Pak. Nah, lumayan lah. Main tebau tuh. Pak, udah pada pulang Pak ya? Udah tadi. Lumayan 2 jam lah latihan, cukup deh. Kemana Pak? Masa beberapa kelas kiri? Persiapan melanjutkan tugas kayaknya. Iya. Keren jaketnya. Nges gagah, bukti gagah gitu. Mana ganti Pak? Kelemnya, meh tiris. Kalem. Tah, Pak, haredang kita Pak, kita banyak. Berat. Berat haredang. Tapi gagah Pak Yudi mah bener pakai rompi dan pakai rompi aja. Kuma. Sebenarnya mah osok sih Pak, olahraga mah. Cuman olahraga badminton gitu. Jadi ayo workout mah emang Jarang mereka. jarang. Pas ningali tadi emang jadi ya kepancing deh. Bro, Sungit ki semani mah. ditungguan kemana? Tadi semalam bro. Pertahanan dulu tadi. Oh, masa. Kan beliau mandi, didinya ngopi. Oh, tadi ada tetelekelannya. Ntar kan bisa pertahanan dulu sebentar tadi. Gitu Lanjutnya ngobrolnya. Sob, balik lagi. Jadi tadi sesi di awal ngobrol kita udah bahas tentang calisthenics, workout dengan apa ya, anak asuh atau member ya, member dari Pak Yudi nih. Jadi tentang si calisthenics. Oke, sekarang kita lanjut apa nih Bro? Mumpung beliau mumpung ada waktu nih. Iya Bang Bro, ngabahas musik Bang Bro. Soalnya kan secara Pak Yudi itu seorang aparat negara.
tapi punya menyukai Hobi. yaitu musik metal jarang-jarang bro. Emang ada beberapa ya, saya juga sering lihat, tapi kayaknya Pak Yudi lebih patut untuk dibahas lah bro. Iya. Nah, Intens juga ya, karena secara mana nama die hard fans black metal oke. iya. Yang konsisten Iya. tinggal. Walaupun mungkin baru pernah ngeband tuh. Baheula ke sekolah. Pernah ya. Tapi tentu secara Penampilan, ya. Wah, totalitas Style, sih kan style, mah. ya. Total, ini masih total. ini. Cuman boleh saya sebut mah totalitas kadang. Nah, jadi sob balik lagi. Sosok Mr. Yudi ini memang ya bisa dikatakan ya kali ya, kalau kita tahu kayak memang sudah sebagai expert olahraga di bidang olahraga knockout juga. Beliau juga memang sudah pasti sosok anggota kepolisian ya Republik Indonesia. Nanti kita bahaslah terakhir tentang kepolisian mah. Nah, ini yang menarik juga sebetulnya, memang kata Mang Bro ini tadi ya benar. Jadi memang sudah maksudnya nggak cuma Pak Yudi nih yang sosok anggota polisi yang menyukai musik metal underground atau khususnya black metal. Mungkin ada beberapa teman-teman kita juga gitu kan, bahkan ada yang pelaku Langsung ya. ya. pemain band lah, pegawai band sampai sekarang. Cuma Pak Yudi kan dulu juga pernah ngeband, dan sekarang dia sih tetap konsisten menyukai si dunia musik metal ini ya. Bahkan untuk si stylenya pun tidak terlepas sampai di mana-mana ada. Konsisten sebagian kayaknya. Konsisten. Nah, sok Mamro kira-kira pengen tahu apa nih tentang sosok beliau nih terkait dunia musik, khususnya mungkin spesialnya ya memang dunia metal. Jadi saya mah hayang apal gitu. Ari di lingkungan kerja Pak Yudi emang ada sesama teman Pak Yudi anu sama karena metal. Kebetulan saya di SPKI. Di SPKT jadi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Saya sisipkan sedikit mah SPK itu tugasnya itu buat menerima pengaduan lah. Cuma kalau dari segi hobi di sini mah total nggak ada. Jadi Pak Yudi mah emang dia Solois. Iya, gitu. Jadi bisa bertahan gitu kadang-kadang gitu. Mulai saya hanya, saya mungkin sekotal ya, tapi lingkungan anu saya sering ya mungkin beda, tapi kadang-kadang saya raya ke bawah na Pak Yudi kumaha. Ente. Pak Yudi mah Jadi tetap di jalurna lurus. Ya. Jadi I want to try to be different lah gitu mah. Dia mah urang yang beda euy tinu lain gitu. Berarti Pak Yudi emang beda emang bro. Jadi mun yang beda itu dalam artian ya termasuk kanu latihan oke kan. Nah, sebetulnya kalau mau mengenai ada perbedaan yang saya tahu tentang Yudi ini, memang bukan dia create perbedaan itu. Jadi kalau saya lihat sih sosok dia ini memang apa adanya. Artinya ketika dia menyukai pengen jadi beda itu memang sudah natural. Bener ya? Iya sih. Jadi bukan berarti dia suka musik metal biar jadi beda, enggak juga. Enggak juga sih Tapi sebelumnya. apa lebih otentiknya. Salah satunya gini ya, kita jadi saksi hidup. Ketika kita dulu sering latihan tadi calisthenics ya, sama beliau dulu, ternyata kita udah off, teman-temannya udah off, komunitas udah off, dia memang konsisten. Bahkan bisa menjaring lebih luas dengan cara dia sendiri. Bahkan nggak pandang ngomongnya. Iya. Jadi gitu sob. Jadi memang sosok Yudhisthira, kita sekarang bilangnya Yudhisthira aja biar Stayer. Lebih apa ya, lebih nickname-nya lebih kenal lah. Sosok Yudhisthira ini memang penyuka musik metal, lebihnya khususnya kepada dunia black metal scene gitu. Nah, Mang Bro oke pasti hayang nyawanya. Kunaon sih tidak bisa beki musik black metal? Kenapa sih? Kumaha sih gitulah. Orang paling resep ngejelaskeun itu. Nah, gitu. Jadi yang akan saya menikmati banget menjelaskan secara singkat lah ya. Secara singkat. Aja. Intinya aja. Awal namanya yang pertama beda tuh dalam arti mungkin dari scene underground ya. Ya koreksi kalau saya salah. Entah death metal, entah gothic, entah apapun itulah judulnya kan. Cuma kalau saya kerucutkan, black metal itu masanya minim kalau menurut saya.
Kalau menurut Ya. saya. Minoritas. Di kita ya, di kita ya. Iya, kalau menurut saya loh, ini menurut Minoritas. pendapat saya sebetulnya mah. Itu yang jadi saya suka. Terus ya saya suka juga dengan teknik screamingnya dari vokalnya. Saya juga mungkin nggak begitu tahu ya jenis-jenisnya apa, seperti apa gimana. Terus kalau masalah diracuni, kalau boleh saya tambahkan, tadi diracuni dulu dari radio JMR sebetulnya mah. Dulu teh. Jadi semenjak- nya basic namanya. Iya, gitu. Masa-masa kita lah ya. Saya diracuni ke JMR kan baheula mah kan cuma JMR ukul kan ya no. Ya. No muter kelar itu patut teh istilah nama. JMR Rock Station. Wah, pokoknya. Tapi justru ku eta nya bahasa kata mah anjing dia musik beda dong. Beda dari yang lain ya. Pada saat orang lain dengar yang sesama anak gue mungkin death metal entah Suffocation waktu itu kan. Saya pertama punya death metal Suffocation, kalau black metal itu justru malah setelahnya. Justru masalahnya. Nah, justru malah setelah itu saya lebih insan ke black metal sebetulnya mah. Interestnya sangat-sangat karena yang pertama kalau menurut saya di balik kekerasan itu ada harmoni yang indah. Dan di situ ada. Ada banyak kalau saya. Terus kaitannya dengan justru kaitannya dengan latihan, saya ngelatih anak-anak atau saya pribadi sendiri, metal sama workout itu kayaknya connected kalau menurut saya. Sama-sama keras. Sama-sama keras. Iya. Gitu, sama-sama keras. Kalau dari segi mungkin instrumen, ya saya resepnya mungkin kadang ada female vokal lah, ya kan? Ada female vokal atau ada synthesizer kan? Ada keyboardnya segala macam. Itu sih sebetulnya yang lebih saya suka intinya mah. Nah dari situ karena dulu waktu SMP SMP lah kalau nggak salah, SMP apa SD saya lupa lagi. Karena saya sering diajak sama nenek saya kan, nenek saya Kristen tuh, Katolik. Saya sering dibawa ke gereja. Kan itu ada kur biasanya, paduan suara kan. Choir ya. Paduan suara, choir, segala macam, terus ada organ. Tambah saya di seperti itu. Jadi nuansanya kena dapat feelnya juga. Banget feelnya dapat banget gitu. Tambah lagi sekarang jadi istilahnya berkembang, hobi saya jadi tino black metal sebagai penikmatnya konteksnya black metal, terus orkestra. Karena di situ ayo unsurnya dong kalau bisa, kalau menurut saya mah. Banyak Ada resep unsurnya. mau di Warrior ya. Wah itu banget gitu. Ah. Tapi ya itulah gitu, kalau misalkan masalah band mah mungkin banyak lah sebenarnya referensi mah. Tapi kalau yang paling disukai nih, apa nih sih band-band Secara apa? metal? Secara luar. Ya, band-band Paling metal favorit ya. lah, gitu. Katakan ya yang benar. Masih Bro tuh. Katakan yang pasti kan semua banyak lah kita suka band ini, band ini, black metal ya. Misalnya. Tapi yang paling sangat ngena nih, ya ini orang beki pisang gitu. Cradle. Kayak Cradle sama Dimu tuh, Dimu Sama Bordello. Dimu. Cuma mungkin album yang lama. albumnya lama, Mm-mm. Not Today-nya. Ya, not today. Ya, you know lah kalau yang sekarang kayak gimana gitu kan. Ya, sobat beakeun ide mah nyeuna guna. Jadi men Within Temptation mah, kok Within kayak jadi ciga Evanescence nama euy. Ya. Nah, kayak gitu kan. Yang men lokal kurang sebutkeun tuh gitu. Oh, kan enggak usah lah. Keraeun. Nah, emang orang disebut ini pasti emang tadinya. Ya intinya mah tadinya. Nah, terus ngomong-ngomong tentang dunia musik si metal atau special black metal, itu kan sebetulnya ya mau tidak mau dikit banyaknya juga pasti ada pengaruh dalam kehidupan lah ya. Ya, Setidaknya apalagi buat seseorang penikmat yang memang katakan real lah. benar-benar mungkin Sejati apa ya? lah. Idealismenya tinggi Gitu. gitu. Apalagi kan bicara gini, kita ada punk rock, kita ada death metal, Yes. kita ada hardcore, kita ada black metal. Karena kita bicara tentang black metal, kita kan bicara mengenai sesuatu unsur yang memang sangat jauh lah bagaikan langit dan bumi dengan culture kita, Ya. dengan apa ya, ya paham-paham kita Ya, ngerti saya. orang ketimuran. Ngerti. Nah ini mah kita bukan membahas untuk lebih detail, bro. Cuma setidaknya dalam aspek analisa seorang jadi stayer nih, ini gimana tuh dengan pengalaman pribadi? Nah, kalau lebih ke pribadi apa ya? Ya mohon maaf kalau misalkan mungkin kalau di luar negeri ya kayak Norway gitu ya, mungkin kalau boleh saya bilang ya boleh dibilang kiblat atau enggak ya saya nggak tahu ya, mungkin itu mungkin ada yang lebih ahlinya untuk menjelaskan. Kayak Burzum, justru malah Burzum kan saya kenalnya dari beliau ini dari Anda ini saya. Dan di situ saya suka Burzum di situ kan, oh ternyata gini ternyata gini nih, oh iya saya mulai tahu. Nah kalau konteksnya mungkin apa ke kehidupan
kehidupan. Ya kalau di luar mungkin karena ekspresi berseninya itu mungkin dibebaskan ya kalau di luar negeri ya. Black metal kan kalau di luar itu identik dengan katakan satanik ya. Ya banyak lah, salah satunya. Salah satunya satanik atau apapun itulah konsepnya, entah antikris segala macam. Nah itu apa ya? Karena juga saya suka moto, pernah ada fasenya saya suka moto itu. Jadi sukanya itu ke simbol-simbol yang religi tapi bukan Islam ya. Jadi lebih ke fantasi gitu. Yaitu itu juga mungkin teracuni sama yang aliran gotik ini. Gotik metal ini. Salah satunya Seperti itu. Tapi kalau ke kehidupan pribadi apa ya? Biasa aja, cuma kalau secara pribadi banget gitu ya mungkin nggak mungkin saya bilang di sini ya. Ekstrim lah kalau misalnya. Ekstrim lah. Ya, kalau misalnya pribadi loh. Karena gini loh, sebetulnya ini tidak berbicara tentang musik black metal aja Bro. Karena ada penyuka punk rock atau sejati dia bagaimana dia dengan anti kemapangannya contohnya ya. Ada yang suka dengan black metal, bagaimana dia menarik kesimpulan sebuah filosofinya untuk dia harus dengan cara way of life-nya. Itu kan sebetulnya bukan perkara yang mudah dengan orang-orang kita yang notabene juga orang-orang timur, orang yang penuh dengan culture, bahkan paham agamisnya juga kuat kan? Ya makanya ini kita tanyakan bukan apa-apa, kita pengen tahu nih dalam aspek pandangan sosok Yudi Steyr ini seperti apa. Karena kan beliau ini kan secara memang penikmat sejati si musik black metal gitu kan. Jadi memang kalau bisa kesimpulannya ya memang ada ya pengaruh besar dalam sisi kehidupan. Banget sih. Bahkan bisa dibilang tadi agak ekstrim. Cuman ya oke lah, nggak usah ditarain di sini mungkin ya. Cuma yang jelas ada pengaruh besarnya terhadap kehidupan kan. Banyak ya. Bahkan ya mungkin ya ini mah secara umum ya. Saya tuh pernah punya ide itu di rumah itu. Mungkin kalau sejatinya itu kan ada foto keluarga. Kalau di rumah di dinding ya. Saya pernah mikir aja gitu cigana memasang. Lain segadanya foto keluarga pakai lain. Dan eta di sini lokal justru lokal. Cigana memasang lukisan Nyi Roro Kidul keren Wow, keren itu memang keren. Kan dari handap hejo. Tapi langsung ada protes tuh dari rumah tuh daripada gitu daripada air naon. Nah, saya tuh kan ada tuh di Jelekong tuh yang lukisan gitu. Saya pernah nanya di situ sampai dalam-dalam sampai Kang misalkan meuli ieu kumaha? Wah Pak, ieu mah kedah kieu. Saya di jero teh berat oge biar sekedar lukisan ya sebetulnya. Tapi kan ini perlu proses apa kalau misalnya spiritual yang tinggi untuk itu sebetulnya salah satunya berpengaruh ke kehidupan saya sebenarnya. Paham secara gimana paham. Cuma kalau yang lebih ekstrim sebenarnya ada sih. Ada. Bro, saya masih ningali Westwena ngeri-ngerinya motor nanti kadang-kadang kurang oke. Aneh pokoknya. Jauh lagi. Nggak usah disebutin lah, pokoknya aneh. Nah, itu tuh emang kumanya. Nah itu, sebenarnya kadang-kadang nah buat moto aneh-aneh gitu. Lo mana maksudnya? Salah satu nawa? Salah satunya biar sobat saya biar tahu. Kayu itu paling umum saya minang. Foto kloset. Nah, setuju. Saya setuju. Minang. Jadi sob gini, di status WA-nya Yudi Steyr ini kita bilang unik ya, kita bilang aneh gitu. Salah satunya dia sering memposting foto kloset. Entah apapun itu barang yang di luar nalar lah sebetulnya. Nah itu apapun itu, salah satunya itu. Why? Kenapa? Karena saya udah muak dengan esai-esai yang umum. Itu sih sebenarnya. Eta sih sebenarnya. Ngerti itu sih. Ngerti itu. Karena moto udah ada cekrek gitu. Cekrek. Atau moto banget kenaon gitu. Cek aing gitu. Itu pernah saya nama yang beda dari yang lain. Saya pernah itu bikin esai kloset ya. Saya teh jelas teh untung teh jeung sia-sia. Nah, eta kunaon bae jadi sia-sia pasti bisa kalian. Saya pernah bikin esai eta sampai ada yang komen. Masalah Bapak astagfirullahaladzim itu aku sampai enggak jadi makan lihat esai Bapak. Hari mana jeung ningali esai urang atuh da kaciri Pak cenah gitu. Kenapa ditembok gitu. Nah itu sih intinya mah Bro pengen nggak umum lah gitu intinya mah kan abai nu batur mah kan SPT naon naon lah itu normally bisa dilihat. Ya tapi kan itu saya rasa gini, sekali lagi saya balik lagi kalau ngerasa karena cukup mengenal beliau jadi memang
bukan yang sesuatu disengaja agar dibilang beda, tapi memang itu kan menurut saya itu natural. Jadi itu memang dia ingin beda, tapi itu memang keluar sendiri gitu kan. Jadi bukan sengaja biar orang dilihat beda, orang nggak begitu juga. Oh iya. Jadi memang natural gitu. Karena sebetulnya banyak, bukan itu aja kalau kita. Jadi Tadinya orang erek pasang SW da cover marduk loh tuh. Apa kan cover marduk mah? Iya itu. Iya kan anu FUCK itu. Iya betul. Kan itu power aya nu protes ya gitu kan. Karena terkait dengan kerjaan saya juga sebenarnya kan. Nah, ini sekarang balik lagi ke posisi ataupun yang memang sejatinya sosok ente ini kan sosok sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia nih. Pasti kan di sekitaran nih, yang apa ya? Jadi memang di lingkungan kantor atau mungkin lingkungan yang memang berkaitan dengan kepolisian lah. Pasti kan tahu nih kesukaan, karsepna, gaya, stylenya, apa yang didengerin musiknya. Itu mereka opininya seperti apa sih sejauh ini gitu? Aya nu aneh teh, aya nu mencibir ke, aya nu muji ke atau gimana? Random. Itu yang tadi disebutkan itu banyak semuanya. Banyak semuanya. Banyak semuanya. Paling banyak yang mana? Geleh. Ya. Tapi saya suka itu. Saat disebutkan gelehna kumaha sih? Cenah ngomong gelehna teh, jadi nggak sukanya gimana gitu sob? Jadi ibaratnya men senior tema gitu ya. Men polisi senior. Si dia sukanya musik yang berisik bla 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 gitu. Saya kan. Jadi pada itu komennya. Pada saat saya menikmati musik yang saya suka itu, saya tuh nggak pernah di-upkan karena speaker apa gimana enggak. Tapi saya pakai headset, saya menikmati sendiri. Gitu. Dan itu sebenarnya hal yang wajar ya, karena kan kita bukan bicara tentang di sebuah instansi. Kita mau di lingkungan RW RT anu teresep, dan itu wajar-wajar saja sebetulnya kan, tergantung orang tua menyikapinya. Tapi sejauh ini itu tidak mengganggu, tidak menjadikan sosok beliau ini jadi tidak suka, malah jadi tambah demennya. Jadi gini, makin orang nggak suka sama saya, makin senang saya. Jadi bukan dalam arti nggak suka itu dalam arti benci karena apa ya? Bukan nggak suka dalam arti pribadi juga. Nah, itu kan pilihan wajar. Ya, sebenarnya itu mas, ini hobinya metal, bla 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 bla. Ada saya dalam hati ya, kalau bukan secara polisi tapi secara human ya, secara manusia, what the hell lah, gitu kan? Jadi selama saya nggak ngerugiin orang dan orangnya juga nggak nyentuh saya, nggak ada masalah. Ya kita dengan jalan masing-masing. Iya gitu. Cuma emang the way of life saya memang seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan secara profesionalisme kerja, saya totalitas. Dan itu yang tidak mengganggu profesional kerja. Sosok ente sebagai anggota Polri gitu kan. Nah, apa lagi nih Bro terkait dengan dunia musik nih yang mungkin ente penasaran bro? Akhirnya udah tentang naon ya, gitu kan? Bisa yang nanya tentang koleksina, bisa yang nanya tentang. Saya mah tadi teh, jadi Pak Yudi teh mimiti resep kanu musik metal teh. Kemana? Jadi Pak Yudi teh awal resep black metal teh ku band naon gitu. COF tadi bener. Itu oke. COF lah. Sama COF sih kalau misalnya itu pertama saya dengar awal yang jadi resep gitu ya. Nyati TJ Mareta. Karena ya mungkin pertama kali first impression saya di situ. Ya memang betul karena Credo Ovia itu kan memang salah satu pendobrak yang bukan memperkenalkan, tapi di Indonesia yang dikenal black metal secara umum mungkin ya, kalau boleh dikatakan. Bahkan semua lapisan genre juga menyukainya. Taunya itu mungkin ya. Biarpun sebetulnya banyak kan. Betul, kayak gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu sih sebenarnya mah. Karena mungkin di sini juga ada komputer, YouTube segala macam saya bisa download. Justru itu kan dari awalnya kan. Untuk sekarang malah saya kadang nyari band yang lain, kayak yang konsepnya itu DSBM ya. Depresif suicidal itu kan. Nah itu saya lebih ke situ sekarang. Karena saya pernah mengalami fase seperti apa, itu terwakili di situ. Nah itu, jadi ada DSBM, Depressive Suicide Black Metal, salah satu konsep dari rantingnya black metal. Dan itu memang ya kita tidak bicarakan tentang musik lebih detail ya hari ini. Jadi memang di situ, kalau saya rasa bro, dengan apa yang tadi disampaikan di awal, jadi sob, ketika beliau ternyata saya tanya tentang kecintaannya terhadap
dunia musik black metal ini ternyata ada pengaruh dalam kehidupannya. Ya tadi, apalagi suka DSBM, yang nggak aneh lah memposting-posting SNS sih kayak gitu. Salah satunya itu, makanya saya bisa responsif bahwa itu bukan sesuatu hal yang disengaja dalam artian untuk diakui beda, tapi memang itu. Tapi ada maknanya itu sebetulnya. Betul, ada maknanya. Itulah. Karena kan di samping itu kebanyakan kontak WA saya itu kan awam ya, yang seperti itu. Kadang nggak ada yang seperti itu kan. Iya. Jadi ceritanya kan aing hungkul kieu. Mending sob kalau saya itu kloset di hotel berbintang 7 gitu kan. Anu elit, elit itu kan. Ya mah kloset. Begitulah. Jadi saya tanya sebenarnya. Tinggal lewat gua lagi. Jadi sob gitu. Jadi sosok Yudhistira ini yang kita tahu bahwa sebagai anggota Polri juga menyukai musik black metal, kemudian juga expert di bidang olahraga. Ternyata dia tuh mempunyai satu karakteristik yang memang unik lah. Mungkin untuk Sobat Sagala juga mungkin di sini agak sedikit kurang paham mungkin uniknya seperti apa, bagaimana, karena memang mungkin ya kalau kita sama orang-orang terdekat beliau kan sudah sangat tahu lah seperti apa. Cuma yang kita bahas di sini adalah kembali lagi bahwa kita ambil sosok beliau ini ternyata mempunyai, ya menurut kita mah mereka memang sosok Yudhistira ini memang punya nilai plus di sini. Nilai plusnya apa? Karena untuk sosok anggota Polri ini kita bukan lagi bicara tentang suka musik, karena kan udah umum ya. Walaupun yang suka musik metal masih bisa dibilang ya cukup langka lah, hanya beberapa. Tapi sini lihat dong, sosok beliau ini kan punya expert di bidang olahraga, bagaimana dia bisa menularkan, bisa memberikan edukasi kepada tadi ya. Sebetulnya bertolak belakang ya. Sebetulnya bertolak belakang. Sangat bertolak Ini yang menarik sob. Jadi kita lihat ada dua sisi yang sangat berbeda, tetapi ini bisa beriringan. Satu konteks di sini sosok pribadinya sebagai anggota yang notabene-nya disiplinnya tinggi, gitu kan? Konsepsinya sangat kuat, komitmennya juga sangat kuat. Dia harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara seperti apa, dan itu tidak terganggu profesionalitas beliau itu sebagai seorang anggota kepolisian gitu kan, yang mana notabene dia satu sisi dia penyuka musik cadas, olahraga keras. Tapi di balik itu semua dia juga tetap memberikan hal yang positif. Terbukti ya tadi sesi pertama kita ya, bahwa ada hal-hal positif dalam bidang olahraga yang bisa dia berikan untuk banyak orang. Itu sampai apa ya? Waktu itu kan saya belum ngerehab rumah tuh. Rumah. Nah. Jadi tiap berangkat itu kan saya lewat daerah Banjaran lah ya. Saya lihat ada distro. Itu pagarnya itu kayak pentagram, pagar depannya. Saya bilang, keren dong. Keren ya, saya pikir. Pas saya lewat rumah, pas pakai pagar, saya minta ke tuh sama tukang las itu. Panjang kan? Dijian kan? Dan dipasang? Udah. Oh, ada. Itu udah lama pentagram di pagar depan. Nah, sob, nanti Om Deddy tolong ngingetin. Nih, ke beliau minta fotonya ya. Ya, biar tahu dong ya. Jadi ada ceritanya juga yang bisa Sobat Sagala. Nah, langsung rumah kayak gini kan. Di dalam itu jadi saya foto keluarga sama foto hobi itu saya pisahin. Jadi kan ada semacam komplainan ya, bukan komplainan sih. Jadi dikasih space khusus ya. Ya, kalau keluarga hobi. Jadi kayak foto band segala macam. Jadi semacam jadi galeri lah. Jadi hell gallery kalau menurut saya itu, hell gallery segala macam. Nah itu kan mungkin dalam di sini istri saya mikir, nah lapan alohnya di dia teh, belilah 2 biji jadi supaya penyeimbang gitu. Oke, karena kita tadi ada nyangkut ke tentang katakan keyakinan kita ya. Biar Sobat Sagala juga tahu nih. Pasti yang nanya dengan kalau cerita tadi, apakah sosok Yudhistira ini agamis tidak? Standar. Kalau boleh saya bilang standar sih. Standar. Disebut rajin juga enggak, disebut entenya oke gitu. Jadi secara umum sih sebetulnya. Secara umum ya. Gitu sob. Jadi sosok beliau ini ternyata juga standar. Nya kumaha gitu. Soalnya ya itu. Ya bukan fanatik. Enggak juga sih.
Nggak, biasa aja sih sebenarnya. Bisa aja ya. Biasa aja ya. Saya ikut alurnya aja sih kalau masalah itu, cuma kayak kalau masalah hobi kayak jalanan. Saya perlu garis bawah lah ya mah, nah itu kalau diajak kayak gitu mah. Nah, saya pengen tahu nih, menurut MT nih, bro, kira-kira kondisi scene metal pada umumnya, underground metal pada umumnya, atau spesial black metal khususnya saat ini kumaha sih? Lokal apa luar? Kita bicara lokal aja. Lokal. Dalam arti gigs atau Everything, semua ya? yang terkait dengan dunia itu. Kira-kira saat ini gimana sih? Ya mungkin kalau secara, saya kira secara bawah tanah pasti ada ya. Secara bawah tanah teh di balik layar, cuma kalau secara meng-up teh memperlihatkan ya Eksistensinya ke jika namanya bahasa nama terdrop, terdown. ya bisa lah kayak gitu. Soalnya orang sen salah omong bising kayak tuh tarima tuh apa gitu. Kita Cuma tertidur lah. kita kan ngambil garis besar. Saya sepakat lah sebetulnya memang ya banyak sih faktornya Bang Bro ya. Banyak faktornya, kalau bicara tentang gigs, apalagi after pandemi kan itu pasti banyak perubahannya itu kan. Berkaitan dengan tingkat stabilitas nasional juga, berkaitan dengan ekonomi juga gitu kan. Itu sangat berpengaruh. Yang jelas memang underground metal scene saat ini ya bisa dikatakan ya pasti turun lah. Kalau saya belum ada yang ini ya, yang ngurusin ya. Dalam arti secara lokal lah, secara umum. Masih ada orang-orang lama kayaknya saya lihat ya. Nah, itu yang mungkin sobat saya juga dapat tahu kalau bicara tentang regenerasi itu memang ya bukan mustahil, tapi memang ya tidak mudah juga. Iya. Ya semoga lah kedepannya nanti lahir-lahir lah orang-orang potensial ya. Mudah-mudahan. Gitu. Nah, kita lanjut nih Sob. Jadi untuk di sesi ini mungkin kita udah masuk ke akhir-akhir lah ya. Karena beliau ini juga harus tugas juga, masih ada tugas, kita nggak mau ganggu banyak waktunya lagi. Ini sudah tersita banyak sebetulnya. Aku ada nanya tentang polisi nggak? Ya ini mau, Oh, kita ke ranah polisi nih sekarang. Saya paling bangga menjelaskan ini. Nah, ini sebelumnya nih takut lupa. Saya harus sampaikan terima kasih ke siapa nih? Karena sudah diberikan waktu, ya tempat juga di SPK Terpadu Polresta Bandung nih. Terasa terima kasih kita Bang Bro ya dari segala tim untuk Bapak mungkin yang di sini. Oh iya. Pimpinan, dalam hal ini mungkin pimpinan Betul. saya langsung ke SPKT ya. Ya. Itu Ibda Jajang Hendrawan, tapi beliau udah meng-ACC. Udah izin. Nah, saya menggunakan. Nah ini kita menggunakan ruangan ini sudah melalui izin ya. Dari Bapak Ibda Jajang ke SPKT Polresta Bandung gitu. Terima kasih Bapak, salam sejahtera, salam hormat dari kami semua. Terima kasih telah diizinkan bahkan menggunakan ruangan ini kita bercakap-cakap dengan sahabat kita ini lama. Nah, Sobat Sagala nih kita akan sedang bahas dikit-dikit lah kurang lebihnya tentang sosok beliau sebagai anggota Polri. Ada yang mau ditanya dari Mang Bro dulu nggak? Mau dulu lah. Dari saya nih. Bro, sebetulnya jadi polisi saat ini, ini pertanyaan gampang, simpel lah. Yes. Kita bukan bicara tentang standarisasi salary, gaji, kesejahteraan dari pemerintahan, dari instansi, bukan. Dengan kondisi iklim yang serba seperti sekarang lah. Ini nanti jadi sosok polisi tak gitu? Dalam arti secara pribadi atau secara umum? Secara pribadi dan umum. Secara pribadi. Kalau secara pribadi, ya saya akui saya enak. Enak itu dalam arti itu kembali ke orangnya ya. Enak dalam arti apa juga ya sebetulnya Maya. Mungkin salah satunya bagian dari cita-cita juga ya. Justru malah ente. Oh ente. Ternyata bukan jadi cita-citanya juga. Nah ini unik nih. Oke. Ini saya baru tahu loh. Apal iya kan? Itu SMP. Udah ditindik. Lo kudu nama tuh bisa lulus. Nah. Istilah konteksnya gini saya jelasin. Di sini bukan masalah uang atau gimana. Saya dari orang tua nggak mampu. Saya pernah jadi kuli macul, pernah jadi salesman sebelum jadi polisi. Waktu itu bapak saya ngasih tahu, Yud ya pendaftarannya nyoba, asal apa? Saya nggak ada latihan fisik segala macam, saya ikuti semua alurnya begitu aja. Emang diperiksa. Kalau saya percayanya sih, kok anak-anak sekalian berkaitan dengan anak yang saya kok bisa lulus? Saya cuma bilang, izin Allah, saya bilang.
Saya harus kayak gitu. Enggak ada keinginan Semua sebenarnya. karena takdir ya. Ya, kalau saya gitu. Kalau menurut saya gitu kan. Betul. Tapi kan orang lain bisa berpendapat lain juga. Betul. Saya kira tuh emang cita-cita tuh Pak Yudi. Enggak, justru enggak. Dan satu lagi, saya nggak keluar sedikit apa uang sepeserat apapun. Nah, sob, Takutnya ada mindset atau pemikiran atau opini. apalagi yang audit ini nggak bisa lolos. Gitu. gitu. Ada pertanyaan lo aja sih kenapa? Saya ngarokok di kelas 3 SD. Nah, itu kenapa ya? Ini mungkin punten karena tadi tersebutkan, Ya. ya mungkin harus kita bedah. Jadi, kok bisa lolos? Apakah kenapa gitu? Lolos yang mana nih? Ya, ini karena audit ini tapi Ini diperiksa. dan boleh, diperbolehkan. Sebenarnya nggak boleh. Lalu kenapa bisa? Saya nggak tahu. Karena izin Allah. Ya. Udah, stop sampai situ. Iya. Nah, kemudian secara umum, Secara umum masih jadi enak polisi nggak? saat ini. Enak nggak enak? Kalau boleh saya jujur. Jadi gini, sob, kebetulan ya kalau Yudhistira udah tahu nih, saya juga dari keluarga polisi, dari ayah almarhum polisi, kakak juga polisi, keluarga juga kebanyakan polisi. Polisi ini bisa dikatakan saat ini, ya mohon maaf ya kalau saya juga salah. Maksud saya begini, simpelnya, Penuh tekanan. gitu. Ya emang. Terkait dengan Banyak hal. Ya banyak hal. Banyak hal. Dari situlah makanya kita menyikapinya kita berusaha untuk tetap menjadi terbaik untuk masyarakat sebetulnya. Biarpun sebenarnya judgement masyarakat ke kita kayak gimana ya, banyak negatifnya. Ya. Tapi kita keep going dalam arti ya terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk apapun itu sebetulnya. Tapi ya itu kalau misalkan disebutnya nggak enaknya apa gimana? Ya itu banyak tekanan kan ya, pressure dari mana dalam segi apapun itu. Dan itu memang salah satu bagian risiko ya. Ya bagian betul, risiko, tantangan juga. betul. Karena kan ya manusiawi sebetulnya kan, mau di tingkat apapun, mau di level apapun, mau jadi profesional apapun juga, mau bicara dokter, mau bicara polisi, mau bicara tentara, mau bicara tentang pedagang kaki lima, mau bicara tentang preman sekalipun, ada baik, ada buruk, Ya plus minus lah. ada plus, ada minus, itu manusiawi. Tapi sejatinya memang sob, ya ternyata saya bisa membuktikan, Bang Bro juga bisa membuktikan bahwa sosok Yudhistira ini memang sangat profesional sebagai anggota Polri. Dengan kesukaannya seperti itu, aktivitasnya seperti itu, bahkan tanda petik dia different, berbeda gitu kan. Ternyata dia tidak terganggu sedikit pun profesionalnya sebagai seorang anggota polisi. Kalau terkait sama tadi latihan gitu, sama cara saya ngelatih anak-anak ya. Karena basic saya kan nggak di Polres dulu kan, saya pindahan. Saya 12 tahun dulu di Gegana. Kan? Nah, itu mental saya diasah di situ. Saya keliling Indonesia udah berapa kali segala macam. Jadi saya terapkan sekarang latihan apa yang saya terima dulu di pasukan khusus. Gitu. Jadi ya Special Force. disiplin saya juga sampai sekarang ke bawah. Nah itu sob, ya kita tekankan lagi bahwa Mr. Yudhistira ini memang dulunya di Special Force di Gegana ya, di Brimob ya, di Brimob. Nanti Om Dede ingetin lagi ya, saya punya beberapa foto beliau yang dulu keren bro, kayak koplo, kayak wah bahaya. Kan ya bisa kayak. Nah itu keren. Jadi memang maksudnya gini, jadi mau combine kayaknya ya. Ada tampilan interesting, maksudnya sosok beliau sebagai anggota Polri, sosok beliau juga pecinta musik black metal, dia combine jadi tampilan yang luar biasa. Ya unik lah, keren lah, itu keren. Nah kalau sekarang kalau terkait tugas di sini kan, ya mungkin Kang Abu juga tadi masuk SPKT ya. Ya mungkin kalau misalkan Sobat Sagala nggak tahu, belum tahu, SPKT itu jadi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi fungsinya untuk menerima pengaduan masyarakat dalam hal apapun. Segala macam. Dan ya Pak Yudi, saya kayaknya kita teh emang kerja di jalan ya puting ya. Mungkin ayah vega atau rawan lah gitu. Dan membuat kurang teh membela diri atau istilahnya di Indonesia secara kekerasan gitu. Itu kalau kita melapor malam-malam atau itu emang bisa apa ya? bisa kita 24 jam. 24 jam kan? 24 jam. Ya, jadi mau besi orang teh kerenaun. Ya. Ternyata bisanya 24 jam. melapor gitu. Mau jam 2 malam, mau jam 3 subuh, mau jam berapapun gitu. Dan saya tekankan di sini satu lagi ya, lapor polisi nggak bayar. Itu.
Nih, ada pertanyaan yang saya pengen tahu nih sebetulnya. Tapi dari cara sudut pandang sosok ente sebagai anggota kepolisian, artinya sosok pribadi sebagai anggota Polri. Asa tidak etis kalau saya nanya tadi polisi sekarang gitu. Karena menurut ente, kumasi masyarakat ayeuna teh gitu. Gampangna meureun kieu, tapi jangan ikuti apa yang saya bilang. Saya diatur, mawa karep. Ya, menurut ente, masyarakat sekarang ini gimana sih sebetulnya? Masyarakat termasuk saya pribadi yang ngomong gitu kan. Artinya secara umum. Sebetulnya kumaha sih masyarakat ayeuna teh? Dalam arti kumaha itu. Dalam arti ya banyak hal. Menyikapi Betul. sesuatu ya. Ya. Nah itu, menyikapi sesuatu gitu. Sesuatu. Oke, Paham kan maksud saya? Ya. Nah itu. Jadi gini. Nah, kebanyakan sekarang sesuatu yang terlihat itu lewat media sosial. Banyakan tanpa melihat langsung. Ya kan? Ditelan mentah-mentah. Ya, dan semuanya itu mentah-mentah. Entah lewat IG, entah lewat Facebook, entah lewat apapun, entah lewat TV. Terutama IG, kalau zaman sekarang ya, IG atau TikTok lah. Jadi, nah di sini saya mau kasih tahu juga, ya mungkin bahasanya himbauan. Jadi jangan menjudge sesuatu hanya melihat sesaat dari media sosial. Kalau disebut masyarakat Indonesia, kumaha sih? Kalau secara umum ya, wajar masyarakat seperti itu. Yang kadang mereka nggak tahu yang sebenarnya. Kalau mau menilai sesuatu kan, bisa wae kernaon atau kernaon, terus captionnya ini namanya admin kita nggak tahu kan. Ya. Admin juga siapa tahu adminnya juga nggak ada turun langsung di lapangan seperti apa gitu kan. Ya itu makanya pentingnya untuk mencek dan cross check segala macamnya. Bahkan kan itu sosial media kan bisa dipropaganda ya. Oh bisa sangat bisa. Untuk sekarang bisa. Untuk sekarang sangat bisa. Banyak akun fake yang katakanlah menyudutkan kita juga kan segala macam. Misalnya kalau kata beliau mah ya Kapolri yang lama itu Hugeng gitu kan, ya yang membenci polisi itu pasti orang jahat. Iya. Namanya sih kan tugas fungsi polisi juga untuk melayani melindungi masyarakat. Ya, gitu. Masyarakat kalau membenci. Ya, kan gitu. itu, ya. Kalau yang mentalnya penjahat pasti benci. Pasti benci. Gitu Bisa saya. dipropagandakan ke lewat sosial medianya. Bisa aja. Dia menyamar sebagai rakyat. Entahlah Ya. netizen, entahlah pokok akun Ya. segala macam bisa aja. Jadi membuat opini. Kalau di kita tuh namanya cipta kondisi. Jadi misalkan si masyarakat bisa ada madaman nih dibuat chaos segala macam bla 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 bla. Nah, seperti itu. Lanjut, bro. Lagi-lagi menurut pandangan pribadi, agar menjaga citra kepolisian Republik Indonesia ini yang sudah baik, tetap baik, menjadi lebih baik, harus seperti apa sih polisi kita ini, termasuk ente? Profesional tetap itu jelas harus ya. Profesional tetap harus, disiplin. Ya ini mah kalau menurut saya pribadi ya, Ya, disiplin secara pribadi aja. segala macam disiplin dan apa ya? Kalau menurut saya, kalau mau jadi polisi yang baik dan harus jadi polisi yang baik, tetap down to earth. Down to earth. Yes, down to earth itu dalam arti sekarang kira mana tidak rakyat dong. Ya bukan berarti saya bicara gitu sok gimana juga enggak ya, enggak juga ya. Saya juga polisi, saya tahu kehidupan masyarakat gimana, mana tidak rakyat mau gaji mana segala macamnya. Rangkul. Setuju. Jangan arogan. Setuju. Sebetulnya ya kalau misalkan kalau itu mah kalau masalah yang barusan itu ya karena ini di media mungkin ya itu saya banyak lakukan cuma ya itu lah buat apa juga orang tahu gitu. Ya. Cuma orang ada yang menilai gitu kan. Ya, terkadang kan orang bisa jadi pencitraan teh. Ya gitu. Sebetulnya ya saya sewajarnya aja gitu. Tapi saya setuju sob, bro, saya setuju. Lamun cek gampang nama tompol perwadaksi. Ya, Ya lah. Nya balik ka sauluh nya omdetnya. Ya rek polisi, rek TNI, rek dokter, rek naon ge da asal namanya tetap rakyat. ya satu hari nanti dia akan kembali jadi rakyat juga. Betul, dah pensiun. Ya, pensiun. Karena ini juga mencegah sana mah misalkan orang arogan karena seragam lu naon gitu kan nggak keren aja orang mah itu yang membuat saya pengen jadi baru salah satunya kalau secara konteks jadi polisi itu sebetulnya mah saya pengen menekankan itu amanah yang baru-baru lulus segala macam saya tekankan semuanya saya tekankan jaga institusi keluarga nama baik Keren. sebetulnya seperti itu ya mudah-mudahan mereka ngerti ya Walaupun memang juga tidak mudah. nggak mudah sangat mudah Belum ya aspek-aspek yang dari luar tadi yang sebetulnya betul. ada yang orang tidak suka, ada yang mempropaganda dan sebagainya. Ya kita sepakat lah bro ya. Semoga
kepolisian Republik Indonesia ini ya semakin lebih baik, Ya, semakin amin. maju, Kami semakin berusaha. berkembang. Gitu. Artinya ya ini kan bukan menjadi harapan kita, tapi memang harapan Harapan semuanya. Harapan masyarakat semuanya. Indonesia gitu. Tentunya ya kita sudah tahu sih, ya Polri ini kan sudah bekerja luar biasa. Kebayang sok lamun misalkan cek anu geuleuh ka polisi mah tebale gitu. Ya mau aman, baru udah kesana. Ya, mau satu tung hirup tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, salilana mau aman sama polisi. Enak, orang di jalan 910, penting kalau Karena kalau misalkan kita bicara itu kalau sesaatnya, saya sipin sebenarnya seluruh dunia di negara yang nggak punya militer itu cuma satu, Swiss. Tapi polisi mereka ada, Ayah, tetap ada. Swiss kan nggak ada punya militer, Iya. tapi polisi tetap ada. Gitu. Ya itu. Ya itu jadi ya, terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia yang sudah sangat luar biasa ya bekerja untuk rakyat Indonesia. Terlebih kurang lebihnya mungkin analisa pribadi masing-masing atau hal yang wajar. Dan kembali lagi sebetulnya ini bukan proses yang mudah untuk semua lapisan juga ya. Mau di sini instansi polisian, TNI ataupun apapun juga profesionalnya gitu kan. Karena ya kita berkembang maju itu kan melalui proses. Yang jelas ini akan kita bisa lihat bersama-sama seperti apa kan kita akan menuju kemana. Apalagi bicara tentang lebih ke tingkat negara mungkin keseluruhan kan. Berat teuing gue. Berat. Jadi ini mah kita coba rangkaikan berbagai sudut pandang Iya, gitu. Karena betul. lagi-lagi sob ya harus kita bongkar nih ke beliau karena kan beliau memang sosok anggota Polri. Ada lagi nggak Bro? Yang jadi penasaran nih mumpung Panggi. nah ya, Masih ada nggak? kan bro. Om Ded, yang mau tanya ini Om Ded. Oke. Nah, oke, the last. Bro, ada yang mau disampaikan nggak? Ada sampaikan nggak nih untuk sobat segala semua terkait satu calisthenic workout, ente sebagai expertnya. Dua, terkait ente juga sebagai pecinta underground metal scene. Yang ketiga, ente terkait sebagai sosok anggota Kepolisian Republik Indonesia. Mangga. Kalau terkait latihan atau calisthenics dia workout ya. Kalau terkait ini apapun itu tetap hidup sehat. Jadi kalau misalkan kasar mah olahraga seminim apapun itu buat invest kita ke masa depan. Dalam arti invest itu kesehatan. Karena kita nggak mau kan nanti istilahnya kita kalau udah tua sampai dituntun ku itu tongkat segala macam. Ulah ngariweukeun. Ya ulah ngariweukeun keluarga segala macam. Sebenarnya mulai dari sekarang nggak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Jadi efeknya nanti 10-20 tahun ke depan seperti apa kita ini badan kita yang bisa ngerasain, kita yang tahu kondisi badan kita, mau olahraga apapun sah-sah aja. Kalau itu calisthenics, kalau black metal, kalau metal ya mudah-mudahan kedepannya terutama black metal Bandung ya, secara khususnya, secara umumnya mungkin secara Indonesia mungkin lebih maju dan banyakin gigsnya. Tapi kalau secara kepolisian kami berusaha semaksimal mungkin untuk pelayanan terbaik untuk masyarakat. Melapor ke kami itu nggak bayar, sama sekali nggak bayar. Jadi hilangkan mindset itu, hilangkan pemikiran itu. Jadi kami juga rakyat sama, kami juga seperti rekan-rekan semuanya, sama juga dengan sobat segala juga. Jadi mudah-mudahan kami lebih baik ke depannya kalau secara konteks polisi, lebih baik, lebih profesional lagi dan kembali full dicintai sama masyarakat. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Dan dipastikan bahwa sobat segala sebagai masyarakat Indonesia tidak akan pernah dipersulit oleh Nggak akan pernah dipersulit. Ya. itu sob. Jadi kurang lebih sosok beliau nih. Adanya Luar biasa. dalam orang-orang jadi sosok mana lagi dah cantang tuh bisa gitu ya setidaknya. Jadi sob, semoga apa yang kita kupas tentang sosok beliau ini sudah pastilah sudah menjadi inspirasi lah, bisa menjadi inspiratif. Saya yakin juga pasti ada edukasinya di sini yang bisa ya diambil hal-hal yang positifnya juga gitu kan. Ya kalau informasi udah pasti, apalagi beliau ini di SPK
Ya, di sentra pelayanan kepolisian Kepolisian terpadu, terpadu. gitu kan sudah pasti sudah kewajibannya gitu kan. Nah, next untuk terakhir rencana ke depan nih untuk nanti apa nih? Segala hal. Satu aja rencana ke depan apa nih? Rencana bergerak ke depan kalau konteksnya kalistenik ya. Apapun itu. Apapun itu. Saya pengen ngebuka tempat, bukan tempat gym ya, tempat workout Tempat workout pribadi. tapi juga berbayar sebetulnya Oh. gitu. Jadi anak-anak yang mau daftar entah apa gitu. Ya pada gym deh gitu ya. Ya, tapi Gitu enggak kan workshop. workout gitu. Oh ya, sebagai informasi juga ternyata beliau ini juga mempunyai private di sana private. Oh ya, jadi berhubung apa ya, kadang ada beberapa yang private training. Private training ya. Private apa sih namanya itu? Latihan private lah intinya, Ya. latihan pribadi, cuma itu kadang itu berbayar otomatis. Karena kalau latihan yang tadi sama-sama itu mereka yang gituin saya. Ya. Menurut saya, tapi kalau private trainer itu bayaran saya ikhlas lah intinya mah. Dan nilai plusnya itu saya merhatiin katakanlah si klien itu dari awal dia misinya buat apa itu saya perhatiin dan saya menyesuaikan kalau itu mah gitu. Dan saya itu mau buka itu sebetulnya mah jadi promosi. Nggak apa harus. Jadi sobat segala buat sobat semua yang memang ternyata mau nih ya, yang lebih intens gitu kan, lebih personal gitu kan. Nah, ternyata sosok beliau ini juga membuka private training gitu ya. Jadi sobat segala bisa kontak. Nanti kita bubuhin lah informasinya tentang Beda sosok deh. beliau. Ya kalau yang private itu kita datang ke tempat klien atau klien datang ke tempat Enggak, kita datang ke klien. Ya. Jadi misalkan di kota tema main hadir tema kita ketemunya di tengah-tengah nih, ada gitu. Nah, itu berarti bisa diciptakan. Ya, bisa dikondisikan Bisa itu. dikondisikan. Gampang itu. Oke, ngobrol ada lagi? sudah. Cukup. Cukup? Oke, so berarti itu aja untuk episode Obrolin Aja kali ini bersama sosok Yudi Stair. Jadi semoga ini, saya yakin lah insya Allah ini banyak manfaat yang bisa sobat segala dapatin. Sekali lagi terima kasih. Kita akan jumpa lagi di next episode untuk Obrolin Aja yang mendatang. Kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus, sehat terus. Amin amin. Lanjut terus. Sami. Tombol penting atau waktu. Bisa deh. Kehadiran segede, selamat hari.